Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zinatul Hayati Eka Putri dengan NIM 23042246. Di sini saya akan menceritakan storytelling yang berjudul Dinginnya Ruang Kelas dan Panasnya Realita Nagari. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pemerintahan Nagari atau Desa, yang mana diampu oleh Ibu Artadini Akmal, MPA. Siang itu, ruang kelas terasa sejuk oleh hembusan AC yang terus menyala. Cahaya matahari yang masuk bebas melalui jendela kaca, memantul di lantai keramik dan papan tulis putih di depan kelas. Kuliah Pemerintahan Nagari baru saja usai, namun sebagian mahasiswa masih bertahan di dalam ruangan. Lani duduk di barisan tengah, laptop terbuka di atas meja lipat. Di layar, catatan berjudul hasil dan pembahasan pemerintahan nagari masih terbuka. Di papan tulis, dosen belum sempat menghapus beberapa poin penting. Ada akuntabilitas dana nagari, pelayanan publik, politik lokal, dan kapasitas SDM. Lani memandang tulisan itu lama. Baginya, materi hari ini bukan sekedar teori yang harus dia hafal untuk ujian. Semua poin itu pernah ia lihat langsung saat menjalani KKN di Nagari. "Lan, kamu belum keluar?" Suara Arif memecah keheningan sambil berdiri di dekat pintu. "Sebentar, aku lagi nyusun pembahasan," jawab Lani tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Arif kembali duduk, Maya menyusul dan menaruh botol minum di meja. Ruang kelas kini lebih lengang. Hanya terdengar dengung AC dan suara langkah mahasiswa dari lorong luar. Lani mulai bercerita. "Tadi dosen bilang pengelolaan dana nagari itu penentu keberhasilan pemerintahan. Tapi di lapangan nggak semudah itu." Ia mengingat rapat nagari yang pernah ia ikuti. Dana telah dikelola mengikuti regulasi. Namun aparatur sering kesulitan memahami aturan teknis. Akibatnya pemecahan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran belum optimal, bukan karena tidak mau, tapi karena keterbatasan pemahaman. Lanjut Lani. Maya mengangguk. "Terus dampaknya ke masyarakat?" Dan lalu Lani menjawab, "Transparansi jadi lemah, masyarakat sebagai pemberi mandat nggak sepenuhnya punya akses informasi. Ini yang disebut hubungan principal agent. Kalau masyarakat nggak tahu, pengawasan juga jadi lemah." Lani melirik papan tulis, teringat penjelasan dosen yang tentang pentingnya transparansi. Akuntabilitas itu nggak cukup cuma laporan, harus ada keterbukaan dan keterlibatan masyarakat. Siang semakin berjalan, namun ruangan tetap sejuk. Lani menutup satu tab di laptopnya, lalu melanjutkan ke topik berikutnya. Pelayanan publik di Nagari juga begitu. Itu yang paling cepat dirasakan warga, kata Lani. Ia menceritakan bagaimana pelayanan administrasi dipengaruhi keterbatasan sarana, SOP yang belum berjalan optimal, dan perbedaan kapasitas aparatur. Ada warga yang dilayani cepat, ada yang harus menunggu lama karena aparatnya bingung prosedur. Padahal pelayanan publik itu citra pemerintah, ujar Arif. Benar, makanya pemerintah daerah sudah melakukan pembinaan dan sosialisasi standar pelayanan. Tapi tanpa pendampingan berkelanjutan, prinsip efektivitas, efisiensi, dan responsivitas cuma berhenti di dokumen, sahut Lani. Suasana kelas semakin sunyi, beberapa kursi kosong berjajar rapi. Lani kemudian menurunkan suaranya saat masuk ke topik politik lokal. Lani berkata, "Pemerintahan Nagari juga nggak lepas dari dinamika politik. Interaksi antar elit sering memunculkan perbedaan kepentingan." Ia teringat suasana rapat yang memanas, perbedaan pendapat yang hampir menghambat program pembangunan. Kalau konflik elit nggak dikelola, stabilitas pemerintah bisa terganggu. Maya menatap papan tulis.
Musyawarah nagari jadi kuncinya ya? Terus Lani menjawab, iya, dan peran lembaga adat, pendekatan partisipatif bisa bikin keputusan lebih legitimit dan diterima masyarakat. Lani kembali ke catatan terakhir laptopnya. Semua ini akhirnya bermuara pada kapasitas, kelembagaan, dan SDM. Ia menjelaskan bagaimana keterbatasan pelatihan teknis dan tingginya beban administrasi mempengaruhi kinerja aparatur negari. Ia berkata, tanpa pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi kerja, pemerintahan negari sulit berjalan efektif. Dengung AC kembali terdengar jelas. Lani kemudian menutup laptopnya, berlahan dan memandang ruang kelas yang hampir kosong. Di ruang kelas ini, teori dan realitas bertemu. Ia menyadari ruang kelas bukan sekadar tempat belajar konsep, tetapi ruang pembentukan kesadaran. Dari sini, pemahaman tentang akuntabilitas pelayanan publik dan politik lokal tumbuh menjadi tanggung jawab moral. Di tengah siang yang masih terang, Lani berdiri dan melangkah keluar kelas. Ia membawa keyakinan bahwa ilmu administrasi negara tidak berhenti di papan tulis, tetapi harus hidup dan bekerja nyata di tengah masyarakat negari. Storytelling ini menegaskan bahwa pembelajaran di ruang kelas bukan sekedar proses memahami teori, tetapi awal dari kesadaran kritis terhadap realita pemerintahan di tingkat negari. Melalui pengalaman ini, Lani terlihat adanya kesenjangan antara konsep, ideal, dan praktik di lapangan. Khususnya dalam akuntabilitas pengelolaan dana, kualitas pelayanan publik, dinamika politik lokal, serta kapasitas sumber daya manusia. Makna utama cerita ini adalah pentingnya menerjemahkan pengetahuan akademik menjadi komitmen nyata untuk membangun pemerintahan agar transparansi, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Baiklah, itulah storytelling saya pada kali ini. Kalau ada salah dan jengkelnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.